Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Destrita Walangadi. Saya mahasiswa semester 1 dari jurusan Sanitasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang peraturan perundang-undangan lingkungan. Tanpa berlangsung lama, mari kita simak saja video penjelasan. Jadi latar belakang dari peraturan perundangan lingkungan yaitu peraturan perundangan lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis dan pemegang kekuasaan di perusahaan. Munculnya undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat PPLH menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan sudah semakin diperketat. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu cara untuk memperdalam pengetahuan terkait peraturan perundangan lingkungan hidup dan tata cara pemenuhannya adalah dengan memberikan pelatihan kepada personel atau pemangku kepentingan di industri dalam bidang lingkungan. Selanjutnya ada pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan kumpulan peraturan yang menetapkan tindakan yang harus diambil untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah proses yang terintegrasi dan sistematis yang bertujuan untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran dari hukum lingkungan dalam mewujudkan keadilan lingkungan hidup bagi masyarakat Indonesia. Berikut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga melibatkan interaksi antara manusia dan lingkungannya serta dampaknya terhadap kehidupan semua makhluk di bumi. Jadi ini adalah pasal-pasal peraturan perundang-undangan lingkungan. Pasal pertama dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pasal kedua yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal yang ketiga, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas. Asas yang pertama yaitu perencanaan, kedua pemanfaatan, yang ketiga pengendalian, keempat pemeliharaan, kelima pengawasan, dan yang terakhir penegakan hukum. Pasal yang keempat, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu inventarisasi lingkungan hidup, yang kedua penetapan wilayah ekoregion, dan yang terakhir ada penyusunan RPPLH. Pasal yang kelima yaitu inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup, yaitu tingkat nasional, tingkat pulau atau kepulauan, yang terakhir tingkat wilayah ekoregion. Dan pasal ke-6, inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf A dan huruf B, menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal yang ketujuh, RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota. Pasal yang terakhir, RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disusun oleh gubernur, menteri, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, kesabaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan yang terakhir perubahan iklim. Jadi itu saja sedikit pembahasan materi dari saya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.